malam kan aku nggak bisa dapat travel kan, jadi diantarlah sama bapak-bapak Brimob itu ke tempat rumahnya saudara aku. Dapat fasilitas ya Bu. Dilindungi sama bapak-bapak Brimob ya. Iya, aku happy banget karena banyak banget orang baik yang ngebantu aku pas lagi audisi itu. Masya Allah. Apalagi aku kayak ketar-ketir banget karena aku belum siapin persyaratan kayak fotokopi kakak, KTP, kartu pelajar, terus juga belum foto juga. Jadi bener-bener kayak nyampe di situ tuh udah langsung nyiapin semuanya gitu. Itulah ya menjadi momennya kayak kamu ingat ya, berkesan. Betul. Kalau Jirayut audisinya gimana? Aku audisinya waktu itu kan di Thailand aku kan audisinya kalau kalian ingat aku kan nyanyi lagu Bang Jali ya. Terus apalagi pakai baju sekolah karena waktu itu aku lagi sekolah. Terus sebenarnya aku tuh udah nggak kepikiran untuk pergi audisi, tapi ya namanya udah takdir ya, udah rezeki, udah diatur sama Tuhan. Jadi ya sesusah apapun waktu itu kamu nggak ada motor tapi ada aja jalannya gitu. Jadi Jirayut tuh waktu itu nggak prepare ya mau ikut audisi? Enggak, makanya aku pakai baju olahraga kan. Makanya aku audisinya yang paling terakhir gitu loh. Udah tutup audisinya tapi pihak Indosiarnya mau menunggu gitu loh. Begini ya namanya. Ya itulah jalan rezeki Ayut ya. Kalau nggak gitu gimana kita bisa ketemu, Dek? Iya benar, kita nggak bakal tahu kan kalau gitu. Aku nggak bakal tahu Cepi, nggak bakal tahu Rara gitu, dan kalian juga nggak bakal tahu Jirayut gitu kan. Gimana Jirayutnya? Ya benar, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Masih ingat gak ketika kompetisi selesai, Selfie memegangkan juara 1 ya, dan Rara memegangkan juara 2. Hal apa atau rencana apa nih yang bakal Kak Cepi sama Rara lakukan untuk memulai karir pasca kompetisi? Apa tuh? Pada saat setelah kamu udah dapat juara 1, Rara kan 2, aku kan 10. Harus itu disebutin angkanya. Jadi apa ya, pertama kali keluar kompetisi itu hal yang dipersiapkan untuk berjuang lagi, karena ibaratnya kita udah dikasih bekal nih selama kompetisi. Kita keluar dari kompetisi itu, nah tinggal kamu ngelakuin apa yang ingin kamu lakukan gitu. Berarti kayak mau keluar single kah, mau entah itu mau mencoba di dunia acting kah, entah itu mau mencoba entah itu di iklan lah. Jadi benar-benar kita dikasih, Indosiar sih memberikan kita ini gitu loh, kesempatan pada saat itu. Kita dikasih kesempatan untuk main film, kita dikasih kesempatan untuk ngeluarin single gitu, dan untuk persiapan lagi ke kompetisi berikutnya. Jadi ya itulah, di fase itulah yang Cepi persiapin sih. Jadi itu yang Cepi rasakan, dan yang persiapkan yang pastinya adalah mental ya kan. Kita harus nyiapin mental yang benar-benar kuat. Kita nyiapin ya kondisi fisik juga harus sehat gitu-gitu sih. Betul. Intinya banyak lah, Indonesia tuh udah asah kemampuan kita ya, selain nyanyi, acting, dan lain-lainnya gitu loh. Jadi kita tuh banyak diasah gitu ya kan. Kalau Rara? Kalau aku sebenarnya jujur aku beruntung banget jadi anak Indosiar. Karena apa? Indosiar itu sangat-sangat memanage dan juga sangat-sangat banyak wadah untuk bisa buat anak-anaknya tuh selalu berkembang gitu loh. Jadi pas setelah dari kita selesai kompetisi, itu tuh benar-benar kita disibukkan banget sama karya-karya, kayak kita ikut nyanyi, terus juga dikasih wadah buat belajar ngedance juga. Banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajarin gitu setelah pasca kompetisi. Nah, jadi sebenarnya
mulai dari kita sendiri sih, karena Indosiar sudah memberikan wadah, apakah kita siap untuk melakukan itu semua atau enggak. Betul. Bagi yang siap ya pasti akan bertahan, tapi kalau bagi yang nggak siap ya itu tadi, tergantung nasibnya masing-masing dan rezeki. Dan kita juga dikasih kesempatan juga kan sama Allah biar bisa cepet nangkep gitu, karena kan kita di sini kan juga sebenarnya bukan bersaing di nyanyi doang, tapi gimana caranya Iya, kita benar. bisa cepet tanggap, terus juga kita Benar-benar. bisa semuanya tuh diasah gitu di sini. Dan Iya, Indosiar betul. tuh bener-bener nggak mau ninggalin anaknya begitu aja. Betul. Setelah kompetisi tuh Indosiar bener-bener nggak mau anaknya tuh cuma sekedar bisa nyanyi doang tapi nggak bisa ngapa-ngapain di dunia entertain ini. Karena apa, perjuangan kita bernyanyi ini sebenarnya bukan di kompetisi, tapi setelah kompetisi itu kita mau ngapain gitu. Terus juga kita dikasih kesempatan buat berkarya, belajar nyiptain lagu kayak Kak Cepi, terus juga terus juga kita beneran iya kan, kayak kita dikeluarin single gitu, dan Betul. semua anak-anak tuh bisa mengeluarkan single tuh dengan tertata gitu loh, bukan yang kayak yang ini nggak keluar single terus yang itu juga keluar single gitu. Maksudnya kayak adil dan makmur gitu. Betul. Iya, jadi kita tuh bener-bener kayak dikasih kesempatan, tinggal kitanya yang gimana ngebawa bekal yang ceritanya kita udah dapat dalam masa kompetisi gitu. Betul banget. Itu dengerin ya pemirsa. Jadi banyak lah yang kita dapat gitu. Jadi kan jadi kita dapat tuh banyak. Jadi apa ya? Ya pokoknya tidak. Thank you. Udah lanjut. Jadi ini ya, mungkin Jerayu Rala, mungkin kita bisa kasih pesan juga untuk anak-anak yang teman-teman yang baru mau berjuang ya. Ini perjuangan kalian di kompetisi. Perasaan ada deh nanti pertanyaannya di akhir. Oh, ada. Ya udah nanti aja dibahas. Biar bagian saya yang nanya itu. Iya. Kita terlalu ini asik. Ya sudah. Lanjut ya pertanyaan berikutnya. Masih ingat gak? Salah gue baca bentar. Pertanyaan berikutnya. Biar pada ingat, sekeras apa perjuangan kalian berdua, mulai dari audisi, melaju ke kompetisi, terus keluar sebagai juara. Sekeras apa sih gitu loh perjuangan kalian gitu. Siapa dulu? Selebel. Kerasnya tuh lebih kayak mental kita diuji banget sih. Ya. Itu sih, mental kita diuji banget dengan mungkin dihadapkan sama yang kayak ya kita tuh gerak dikit aja kayak salah gitu. Ada aja kesalahan gitu. Jadi benar-benar kita diuji gimana caranya kita mengimbangi itu semua gitu. Terus memang itu tadi kita diajarin untuk gimana sebisa mungkin kita kreatif, gimana sebisa mungkin kita yang paling penting juga kita bukan hanya diajari nyanyi, tapi kita diajari attitude, gimana menghadapi siapapun itu, gimana kita membawa diri dimanapun itu gitu. Oke, kalau dari Rara? Kalau aku dari awal aku berjuang tuh udah berat banget. Aku kan awal-awal kan ninggalin ayahku yang sakit, terus juga pas aku diumumin masuk jadi nominasi peserta perwakilan dari Sumatera Selatan juga sehari setelahnya kan ayahku meninggal gitu. Jadi aku kayak berasa apakah perjuangan ini akan sia-sia atau enggak. Jadi penuh kebingungan dan keraguan dalam berkompetisi waktu itu. Tapi karena aku ngelihat banyak banget orang-orang yang nge-support aku, sayang sama aku, sampai belain mati-matian, maksudnya kayak galang dana dulu tuh begitu. Terus juga banyak yang datang ke studio juga ya Kak ya. Jadi aku kayak berasa oke, aku kehilangan satu orang tapi aku mendapatkan banyak perhatian dan kasih sayang dari banyak orang gitu. Nah, sebenarnya sih karena aku berjuang tuh kan karena aku pengen ngobatin ayahku yang lagi sakit kan gitu. Jadi pas ayahku udah meninggal tuh aku kayak udah ragu banget sebenarnya. Cuman alhamdulillah Allah tuh masih ngasih keyakinan gitu loh untuk aku biar bisa berjuang sama-sama, karena yang sekarang aku bawa tuh bukan nama aku sendiri dan keluarga aku, tapi juga orang-orang yang ngedukung aku, nama daerahku, terus juga
Jadi ya itu tadi, perjuangan yang aku raih itu bukan semata-mata karena aku doang, tapi banyak banget orang-orang di belakang aku yang percaya sama aku, kayak tim Indosiar yang udah percaya aku, karena aku yakin banyak banget orang-orang yang pengen posisinya di sama seperti aku gitu loh, dan aku yang mendapatkan ini. Jadi gimana caranya aku bisa membuat kesempatan ini tuh nggak sia-sia, dan mereka yang percaya sama aku tuh nggak sia-sia gitu untuk ngasih kesempatan ini ke aku gitu. Bener-bener. Betul, benar. Sebenarnya kita tuh semuanya punya cerita masing-masing ya. Jadi ada cerita masing-masing, nggak semuanya juga pasti nggak semuanya lancar.